Shalom Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Sebentar Tuhan, layakkan hati kami Tuhan untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengatakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk
hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu kepada kami. Kami mau percaya Tuhan, apapun yang terjadi dengan kami saat-saat ini Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami. Kami mau tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Layakkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan apa yang beliau sampaikan Tuhan hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Doa dan harapan saya, kiranya penyertaan Allah, perlindungan Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama, pertama menikmati pesan Tuhan, yang kedua kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Kita baca dulu pesan Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Amin.
Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Tema hari ini berbicara penyertaan Tuhan. Immanuel, Allah yang beserta kita. Dari kata Immanen, Allah yang dekat dengan kita. Sekali lagi temanya penyertaan Tuhan. Nah, latar belakang kisah yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara, bangsa Israel sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar, karena mereka sedang dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Begitu sulitnya kehidupan yang mereka alami. Bahkan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 6, firman Tuhan berkata, bangsa Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan bangsa Midian. Sangat melarat, udah melarat dikasih tambah sangat. Berarti secara ekonomi mereka menghadapi situasi yang sulit sekali. Secara psikis, kejiwaan, mereka juga diteror oleh mereka. Bagaimana tidak, saudara sekalian? Ketika mereka menabur di lahan pertanian, bangsa Midian merusak pertanian mereka. Bahkan ketika menabur dan akan menuai, bangsa Midian merampas hasil pertanian mereka. Ketika bangsa Israel punya ternak, maka peternakan bangsa Israel sudah dijarah, dirampok oleh bangsa Midian. Saking begitu takutnya, saudara sekalian, bangsa Israel diteror oleh bangsa Midian. Ya, tentu trauma secara psikis. Kita nggak terornya bagaimana? Sampai Alkitab mengatakan mereka bersembunyi di gua-gua, nggak berani di rumah. Begitu sulitnya kehidupan dialami oleh bangsa Israel. Secara ekonomi, perhatikan, secara psikis, teror membuat mereka sangat menderita. Secara ekonomi sangat melarat. Biasanya pada situasi seperti ini, saudara, maka pertanyaan pertama pasti, mengapa ini terjadi? Indikator yang pertama, kalau dari perikop di sini, mengapa ini terjadi bagi bangsa Israel? Karena mereka melakukan perbuatan jahat di mata Allah. Hakim-Hakim pasal 61. Memang tidak disebutkan perbuatan jahat apa. Bisa jadi mereka mulai mempraktekkan kembali okultisme, penyembahan berhala, dan itu kekejian bagi Tuhan. Indikator kedua, bisa jadi bangsa-bangsa di sekitar di tengah bangsa Israel hidup ini, mereka mulai menteror, mencobai mereka. Allah mengizinkan bangsa-bangsa ini, saudara, mencobai. Kalau bagi Allah, Allah menguji, ngetes, apakah dalam situasi seperti ini mereka kembali kepada Tuhan. Kalau lihat sejarah ke belakang, ketika Yosua kemudian berhasil menaklukkan Kanaan, tidak semua bangsa memang ditaklukkan. Tuhan biarkan bangsa yang tidak ditaklukkan itu untuk sekali-sekali itu menyerang bangsa Israel. Tuhan ingin melihat ketika bangsa-bangsa tidak ditaklukkan oleh Yosua, ini latar belakang, saudara ya, sampai Yosua mati, itu mereka masih ada. Nah, bangsa ini kemudian menyerang bangsa Israel. Apakah dalam situasi seperti itu mereka kembali kepada Tuhan? Artinya begini, masalah yang dihadapi adalah proses pembelajaran. Kita tidak perlu lagi bertanya mengapa, walaupun kita juga mengoreksi. Tapi kita lihat, saudara sekalian, bahwa setiap permasalahan itu proses pembelajaran untuk kita tetap kembali kepada jalan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Pertanyaan kedua, pertanyaan mengapa? Pertanyaan kedua, apakah dalam situasi sulit ini Tuhan tidak sanggup mereka? Oh jelas, Allah yang menjadi Immanuel pasti sanggup menolong mereka. Cuma pertanyaannya, bagaimana reaksi mereka ketika menghadapi masa sulit itu? Tetap mengandalkan kemampuan mereka, kemampuan terbatas,
tetap kemudian meyakini bahwa ilah-ilah sempurna mereka? Kalau kita lihat saudara dalam Hakim-Hakim pasal 6 itu ayat 6b, maka di situ ayat mengatakan berserulah orang Israel kepada Tuhan. Dalam situasi sangat sulit seperti itu, mereka diteror, sangat menderita, sangat sulit saudara sekalian. Mereka kembali mengimani Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah pencipta dan bumi. Itu Allah yang menjadi Immanuel, Allah yang menyertai mereka. Itu sebabnya ketika mengimani hal itu, mereka kembali kepada Tuhan. Mereka mulai berseru kepada Tuhan. Dan ketika mereka mulai kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mereka berseru. Perhatikan, Tuhan menjawab mereka. Sekali lagi, Tuhan kemudian memberikan pertolongan kepada mereka. Karena Alkitab mencatat, Tuhan mengutus malaikat untuk menjumpai seorang anak muda namanya Gideon. Kalau sudah membaca saudara sekalian dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12, di situ dikatakan bagaimana Tuhan berfirman kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau yang pahlawan yang gagah berani. Ketika Tuhan mengutus malaikat dan malaikat menjumpai Gideon, apa yang dilakukan oleh Gideon saudara? Kalau saudara perhatikan ayat berikutnya, rupanya ketika malaikat ini menjumpai Gideon, Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Artinya apa? Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu datang kepada mereka yang selalu orai labora, yang mau bekerja keras. Kalau kita perhatikan, melakukan pengkajian isi Alkitab, semua yang Tuhan lawat adalah mereka yang orai labora, yang bekerja keras. Gideon ketika ditugaskan oleh Allah lewat malaikat yang menjumpainya, sedang mengirik gandum. Perhatikan di Perjanjian Baru, ketika Tuhan Yesus pergi ke Danau Tiberias, ke Danau Galilea, mencari Simon Petrus, mencari Andreas. Perhatikan, mereka sedang apa? Menjala ikan. Saya tidak membaca di Alkitab ketika Yesus pergi ke Danau Galilea, maka Yesus menjumpai Petrus dan Andreas sedang main ayun-ayunan. Dan bersama Yesus, main ayun-ayunan ini, saya akan menjadikan kau tukang ayun-ayunan. Enggak ada. Semua bekerja keras, orai labora. Matius pasal 4 ayat 6 dikatakan, burung di udara Tuhan pelihara. Bukan disangkar ya. Kenapa di udara? Burung juga bekerja keras untuk menghidupi diri sendirinya. Bunga di bakung yang ada di padang, bunga bakung di padang, Tuhan pelihara. Bunga itu ada mengasuh proses. Artinya buat Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai setiap mereka yang orai labora, yang mau sembahyang bekerja. Jangan sembahyang doang tapi nggak mau kerja, malas. Alkitab mengatakan orang malas perlu bersama semut. Orang malas nggak akan diberkati. Jangan cuma kerja doang, nggak sembahyang. Sembahyang itu kan mengandalkan Tuhan. Kerja harus mengandalkan Tuhan. Orang labora. Dan ketika bangsa Israel mereka mulai bersikap berseru kepada Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka, mengutus Gideon. Kalau kita lihat siapa Gideon, saudara, Gideon ini anak muda. Dia nggak gagah berani, dia bukan pemberani, tapi perhatikan ketika malaikat menjumpai, malaikat berkata, Tuhan menyertai engkau yang pahlawan yang gagah berani. Sebetulnya nggak berani, bukan memberani. Kenapa mereka mengatakan gagah berani? Memberikan support, memberikan semangat. Itu sebabnya saudara, mari kepada siapapun kita harus memberikan semangat.
supaya mereka tuh jangan patah semangat, membangun bukannya merusak, mengucapkan kata-kata yang membangun bukan melemahkan. Bukan hanya enggak pemberani. Gideon ini kalau dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara, Gideon ini berasal dari kelompok terkecil suku Manasye, suku terkecil dari Manasye. Bahkan dikatakan Gideon anak yang paling muda dari antar kaum keluarganya. Tapi ketika Gideon meresponi panggilan Tuhan, Tuhan pakai luar biasa. Kalau kita tidak mampu, Tuhan bisa memampukan kita meresponi panggilan Tuhan. Nah itu saudara sekalian, sejarah mencatat Gideon dengan penyertaan Tuhan bersama pasukan berhasil mengalahkan bangsa Midian. Dan selama Gideon hidup memerintah sebagai hakim di bangsa Israel, 40 tahun saudara, bangsa Israel aman, keamanannya terjamin, ekonominya terjamin. Kenapa? Karena mereka mulai kembali kepada Tuhan. Nah hari ini saudara sekalian, bukankah pesan ini bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel yang mengalami masa-masa suka, tapi juga pada hari ini saudara, pesan ini adalah juga untuk kita. Apapun keadaan saudara saat ini, jangan menyerah, jangan putus asa. Bisa jadi Tuhan sedang menguji kita. Dalam situasi seperti ini kita tetap mengandalkan dan berharap sama Tuhan, bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bisa jadi sedang mencobai kita, karena perbuatan kita tidak bermanfaat Tuhan. Kalau kita kembali kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Itu sebabnya situasi apapun yang hari saudara alami, seberat apapun, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Ada Allah yang sudah menolong bangsa Israel dari kebutaran bangsa Midian, dan hari ini pesan ini juga untuk saudara. Demikianlah pesan Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, mendengarkan, mempraktekannya. Haleluya. Dan jika ada saudara sekalian membutuhkan dukungan doa, silakan saudara letakkan tangan kanan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara supaya Tuhan menolong saudara pada hari ini. Mari tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa, dan saya akan berdoa bagi saudara yang meletakkan tangannya di atas saudara. Bapa di dalam surga, hari ini setiap yang mendengarkan pesan daripada Engkau, hamba percaya mereka mengimani kembali Engkau sanggup menolong setiap pergumulan mereka. Dan hari ini mereka berseru kepadamu, memohon pertolongan kepadamu. Hamba berdoa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pemulihan, Engkau menolong mereka, pemesan mereka, dan hari ini menjadi hari kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan mereka ke tangan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan menerima berkat Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Saya percaya saudara-saudara sudah mempersiapkan diri dengan anggur dan roti di rumah masing-masing. Mari kita melakukan saat teduh untuk menerima sakramen ini. Haleluya.
Saudara-saudara, mari kita mengambil roti dan kita akan angkat di atas tangan kanan kita. Haleluya. Sebelum kita makan bersama-sama, saya akan membacakan demikian sabda Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, itulah yang kuajarkan kepadamu, yaitu pada malam ketika Yesus yang dikhianati, Yesus mengambil roti, dan setelah mengucap syukur, dipecah-pecahkannya roti itu serta bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Haleluya. Mari jemaat, kita kembali mengangkat cawan, mengangkat di atas tangan kanan kita. Saya bacakan demikian bunyi sabda Tuhan. Setelah selesai makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita menyatukan hati, kita akan menutup ibadah hari ini sekaligus saudara-saudara menerima doa berkat dari Bapa di surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami menerima berkat double porsi, mendengarkan akan pesan kebenaran firman-Mu, menerima sakramen perjamuan kudus. Kiranya itu menambah iman percaya kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ampun dosa kami jika selama ini kami kurang berkomunikasi dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami tutup ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan kini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.